الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Bapak, Ibu, saudara-saudari, alhamdulillah kita mengucapkan rasa syukur kita kepada Allah dan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin, dan kita juga bersalawat kepada Rasulullah SAW sebagai umatnya, agar insya Allah di kemudian hari nanti kita mendapatkan syafaat beliau. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tentunya di tahun ini dan di bulan ini kita berjumpa dengan Ramadan. Itu adalah karena doa-doa bapak-bapak dan ibu-ibu di tahun kemarin. Ya kan begitu. Di tahun kemarin bapak-bapak dan ibu-ibu berdoa kepada Allah, ya Allah pertemukan hamba kembali di bulan Ramadan tahun yang akan datang. Dan itu alhamdulillah diijabah oleh Allah. Diijabah oleh Allah. Sehingga Allah memperkenankan kita bertemu bulan Ramadan yang penuh keberkahan. Jadi bagaimana dengan mereka yang ada yang wafat 2 hari, 3 hari atau 1 hari sebelum Ramadan? Apakah doanya diijabah? Boleh jadi Allah mengatakan kepadanya, cukuplah, sampai di sini saja ibadah. Begitu juga dengan orang yang tidak pernah beribadah sama sekali. Yang kita lihat banyak juga yang meninggal sebelum Ramadan. Boleh jadi juga jawabannya kepada mereka, cukuplah umurmu. Sekalipun saya tambah umurmu juga begitu terus, selalu bermaksiat, tidak ada perubahan sekalipun sudah diperingati berkali-kali. Maka kita ini yang dipertemukan sama Allah di bulan ini, bulan penuh kebaikan ini, maka mesti kita bersyukur jamaah sekalian. Bersyukur, ya, bersyukur sekali. Apalagi kalau kita punya usia sudah menginjak 40, 50, 60 tahun, yang 60 tahun sudah sedikit, tinggal berapa tahun lagi kita sudah punah kalau mau ikut Rasulullah. Tapi kalau sudah lewat dari usia Rasulullah, itu adalah bagus. Tapi jangan tersenyum, jangan bangga kalau umur 40 tahun kemudian tidak meninggal dalam keadaan apa? Tidak meninggal, mungkin setahun kemudian. Jangan sampai yang 40 tahun yang duluan meninggal daripada kamu. Makanya inilah peringatan dari Allah Subhanahu wa taala agar kita memanfaatkan momen Ramadan ini dengan penuh kebaikan. Coba bayangkan jemaah sekalian. Ramadan ini adalah Ramadan yang seperti manusia yang sabar. Seperti manusia yang sabar yang dari kejauhan datang menjumpai kita, datang membawa kabar yang baik dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ayat ini kan kita sudah hafal semua. Bahkan anak-anak kecil sudah hafal. Ayat yang hampir setiap tahun kita dengar. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang saya garis bawah di sini adalah kutiba. Kalimat bahasa Arab kutiba yang diserap masuk ke dalam bahasa
kita Indonesia. Kutiba artinya telah sampai, telah datang. Telah datang itu Ramadan. Telah sampai itu Ramadan, kata Allah. Kepada siapa? Kepada kita yang beriman. Makanya Allah menyebutkan di awal kalimat puasa itu adalah ya ayyuhalladzina amanu, hai hambaku yang beriman. Kalau memang kita mengaku beriman kepada Allah, maka sambut ini Ramadan. Dan Ramadan yang datang itu adalah yang telah sampai kepada kalian membawa kebaikan yang sangat besar dibanding dengan bulan-bulan yang lain. Makanya Bapak Ibu sekalian, Ramadan ini mulia karena satu, dosa-dosa kita dimaafkan oleh Allah. Kecuali kalau ada dosa syirik. Maka Bapak Ibu kalau pernah melakukan kesyirikan sekecil apapun, banyak-banyak memang beristighfar. Semoga Allah bisa mengampuni atau meringankan daripada kesyirikan ini. Karena syirik ini adalah penghalang utama. Yang kedua, Ramadan ini penuh dengan keberkahan karena amal-amal kita dilipat gandakan dibanding dengan bulan-bulan yang lain. Dilipat gandakan berkali-kali banyaknya. Ramadan yang ketiga karena mulia itu karena doa-doa kita diijabah. Dari bangun tidur sampai kita tidur lagi, dari sehari semalam, ketika kita berdoa tidak satu pun doa kita ditolak. Semuanya diijabah. Selama kita meminta yang baik-baik akan diijabah. Nah, termasuk inilah yang telah kita minta tahun yang lalu. Ya Allah, pertemukan saya kembali tahun depan Ramadan. Maka Allah mengijabah doa kita. Dan yang keempat, Ramadan mulia karena kita dilindungi oleh Allah dari gangguan jin dan syaitan. Tetapi kalau masih ada juga manusia yang diganggu dengan jin di bulan Ramadan, maka yakin bukan lagi syaitan yang ganggu, dimentung syaitannya. Kan begitu. Kalau ada manusia yang tidak puasa di bulan ini, dimentung syaitannya. Kalau ada manusia yang tidak sholat, maka dimentung syaitannya. Bukan lagi setan jin yang ganggu, tapi setan-setan manusia. Nah, oleh karena itu jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka sekali lagi saya katakan di atas mimbar ini untuk diri saya dan para seluruh jamaah. Mari kita muliakan Ramadan. Mari kita isi Ramadan dengan penuh ibadah, ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa jamaah sekalian? Tadi protokol mengatakan kita sudah berada di mana? Kelima. Artinya perputaran waktu ini kita tidak rasa. Dari malam pertama, malam kedua, malam ketiga, malam keempat, malam kelima sekarang. Bahkan kita tidak rasa akan berhabis nanti Ramadan. Artinya bahwa setahun itu ibarat sebulan. Sebulan ibarat seminggu, seminggu ibarat sehari. Perputaran waktu ini cepat ya mas kalian. Baginda Rasulullah SAW telah mewanti-wanti dan mengingatkan kepada kita semua bahwa ketika waktu itu sudah mulai berputar dan kalian tidak merasakan bagaimana perputarannya begitu cepat, maka ketahuilah bahwa sesungguhnya keberkahan waktu sudah hilang. Artinya bahwa sudah dekat-dekat namanya hari kiamat. Dan begitu jamaah sekalian yang terasa. Kita sekarang sudah masuk di hari kelima, di malam kelima. Kalau Muhammadiyah ya malam ke-6. Yang penting mereka melaksanakan ibadah di bulan Ramadan. Dan inilah jamaah sekalian. Makanya Allah Subhanahu wa taala selalu mengingatkan kita di dalam Al-Qur'anul Karim. Bahkan Allah bersumpah dengan waktunya. Bayangkan Allah sendiri yang menciptakan waktu yang 24 jam. Allah sendiri yang bersumpah di dalam itu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wal asr. Demi masa kata Allah, demi waktu. Demi waktu yang saya ciptakan.
Innal insana lafi khusr. Tidak satu pun manusia rugi. Baru sih, belum titik, baru koma. Tidak satu pun manusia rugi, sekalipun ia adalah lurah, RT, presiden, semua rugi. Dan manusia memang rugi, dalam keadaan rugi. Baru Allah mengatakan di ayat berikutnya, pengecualian illal ladzina amanu. Lagi-lagi mereka yang beriman. Illal ladzina amanu, seperti apa yang kita temukan di dalam seruan ayat puasa. Ya ayyuhalladzina amanu. Yang diseru adalah orang yang beriman, bukan orang mukmin, bukan orang muslim, bukan orang Islam, tapi orang yang beriman. Jadi perlu kita bedakan jemaah sekalian, mana orang mukmin, muslim, dan orang yang beriman. Kalau orang yang beriman, yakin ketika datang Ramadan dia tidak ingin sia-siakan waktu Ramadan itu sebulan penuh. Dia akan berusaha bagaimana caranya sekalipun dia sakit, terhalang, dia akan berusaha untuk puasa di bulan Ramadan. Sekalipun ada pengarangnya hujan di Mustafa, hujan pas orang tarawih, dia akan berusaha untuk datang ke masjid untuk tarawih sampai selesai tarawih. Jangan cuma sebahagian yang kita temukan, ada yang tarawih begitu witir, mau terek ini. Alasannya nanti di rumah sudah. Contohnya sampai di rumah tertidur, tidak ada dapat tarawih, tidak ada dapat dipikirin. Padahal witir ini sangat penting di dalam tarawih. Man qoma Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Siapa yang sholat tarawih bersama imam sampai selesai, maka akan dimaafkan dosanya setahun yang lalu. Setahun yang lalu. Siapa yang mau tasbih? Pemaafan seperti itu. Makanya orang yang beriman seperti itu, dan dia akan berusaha bagaimana caranya memaksimalkan Ramadan untuk beribadah. Beda dengan orang mukmin. Orang mukmin itu masih ada yang santai-santai, masih ada yang sering bolong-bolong, menunda-nunda waktu sholatnya. Senang masih ada di waktu lain. Dan begitu orang-orang mukmin. Jadi orang mukmin dan orang beriman sangat tipis perbedaannya. Kalau kita mau yang mengatakan dirinya saya ini muslim, untuk mencapai derajat sebagai orang beriman, maka saatnya untuk meningkatkan. Saatnya untuk meningkatkan. Nah, bagaimana dengan kategori orang yang Islam? Orang Islam dengan orang mukmin itu beda, jauh sekali bedanya, mas sekali. Jauh bedanya. Karena orang Islam itu sendiri banyak melalaikan ketaatannya kepada Allah. Banyak. Bahkan hampir semua ibadah dia tinggalkan. Baru sebatas ingin selamat. Kan begitu. Islam. I ingin. S selamat. L lakukan. A agama Muhammad. Jadi kalau dia sudah lakukan ini, maka dia akan menjadi orang yang muslim. Tapi cuma sebatas Islam baru mau, apalagi meninggalkan. Maka banyak yang kita temukan orang Islam meninggalkan ibadah, ketaatan. Saya ini kemarin saya sempat buka YouTube dan saya teringat kata-katanya seorang pendeta yang ada di Ambon. Di dalam pendeta, di dalam khutbahnya itu mengatakan seperti ini. Hei orang-orang Kristen, apa dia katakan? Hei orang-orang Kristen, kalian semua ini mengaku sebagai anak-anak Allah. Dan kita juga hidup di negara orang kafir. Namun kita tidak orang kafir. Ya, karena kita kan mayoritas. Kita ini mengaku anak Allah dan hidup di negara orang kafir. Maka kalian adalah orang-orang Kristen. Kalau kalian sendiri sebagai orang Kristen yang berzina, yang narkoba dan semua maksiat kalian lakukan, maka kalian termasuk orang Kristen kafir. Maka saya juga mengatakan kepada saudara-saudaraku di Islam,
yang baru mengaku sebagai Islam kemudian melakukan maksiat, maka naudzubillah, maka persis apa yang dikatakan pendeta tersebut, Islam kafir. Makanya Rasulullah mengatakan bainal mu'min wal kufar tarkus sholat. Bedanya orang mukmin dan orang kafir itu adalah sholatnya. Jadi seperti itu jemaah sekalian. Jadi ya, kalau kita mau betul-betul mencapai derajat iman ini, pengakuan Allah Subhanahu wa taala sebagai orang beriman, maka saatnya di bulan Ramadan ini. Titel dari Allah itu paling terdalam adalah kalau titelnya atau sertifikasinya pemerintah, ya, baru-baru saya dapatkan sertifikasi GR itu. Ya, itu sertifikasi untuk naik gaji. Ya. Nah, sertifikasi dari Allah Subhanahu wa taala yang tertinggi adalah RA, radhiyallahu anhum wa radu'an. Dan inilah titel yang didapat oleh para sahabat Rasulullah SAW. Di dalam surah Al-Baqarah itu Allah mengatakan, innal ladzina kafaru min ahli kitab wal musyrikin fi nari jahannam khalidina fiha abada. Innal ladzina kafaru min ahli kitab wal musyrikin fi nari jahannam khalidina ulaika hum syarrul bariyah. Innal ladzina amanu wa 'amilus sholihati ulaika hum khairul bariyah. Jazaohum 'inda rabbihim jannatun adnin tajri min tahtihal anhar khalidina fiha abada radhiyallahu anhum wa radu. Nah, ini titel yang tertinggi yang telah dicapai oleh para sahabat. Apa yang dikatakan Allah? Kalau mereka berbuat apapun yang mereka lakukan dalam bentuk kebaikan, semua saya terima kata Allah. Dan begitu juga mereka ridho dengan apa yang saya perintahkan. Nah, inilah titel yang tertinggi jemaah sekalian. Nah, kalau kita menginginkan titel itu, maka saatnya untuk melakukan ketaatan yang baik. Tidak mungkin dan tidak mustahil kita bisa dapat dua titel seperti itu. Makanya jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sehubungan dengan apa yang kita alami, apa yang kita jalani dalam kehidupan ini, karena kita ini berada di dalam waktu Allah Subhanahu wa taala. Perputaran waktu yang sangat cepat. Maka ada 3 hal yang mesti kita jaga. Satu adalah lisan kita, termasuk ibu-ibu. Ya, lisan yang mesti dijaga. Ya. Jadi ini lisan yang mesti dijaga. Kenapa sampai lisan mesti dijaga? Karena lidah ini tidak bertulang. Enak gampang ngomong. Ya, kalau dipegang contoh kan, contoh lidah yang paling enak. Kalau ini kata Rasulullah, lidah itu yang paling sangat berbisa, yang bisa memutuskan hubungan silaturahim dan hubungan persaudaraan di antara kaum muslimin atau di dalam persaudaraan itu sendiri. Karena lidahnya yang tajam. Makanya mesti dijaga. Makanya Allah mengingatkan kita dalam Al-Quran lagi-lagi kepada mereka yang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu. Hai orang-orang yang beriman. Kulu min thayyibati. Ya ayyuhalladzina amanu wa qulu qawlan sadida. Yuslih lakum a'malakum. Hei hamba-hambaku yang beriman, wa qulu qawlan sadida, berkatalah yang baik-baik. Yuslih lakum a'malakum, karena setiap perkataanmu yang keluar dari lisanmu itu yang menunjukkan jati dirimu sendiri. Jadi setiap kata yang baik itu menunjukkan jati diri kita. Sekalipun misalnya banyak iyeta, tapi kalau hati tak kotor, ketahuan juga. Maka ini setiap lisan yang baik itu dikontrol dengan hati. Nah, termasuk yang saya ingatkan kepada kita semua, tolong Bapak Ibu, ada satu bahasa yang dulu orang tua kita sangat marah dan murka ketika kita ucapkan itu bahasa.
Bahkan dulu saya ingat sekali Bapak Ibu, kalau saya ucap itu ditempelin, bahkan disapun ke sang marica. Orang tua saya, ibu saya itu kalau pas menggigit merica, mengunyah merica, kemudian disemprot muka kita. Apa itu bahasa? Anak-anak kita sekarang paling keren. Anak-anak sampai orang dewasa bahkan orang tua berbicara saya bergaul begini. Apa bahasanya? Tapi kalau saya sampaikan, ada Sunda, ya kan? Sunda. Ini kalimat pelacur. Ya. Coba lagi buka dia bang, di Google apa artinya itu? Itu pelacur menunjukkan jati dirinya ibumu. Ketika kalian berbahasa seperti itu, menunjukkan ibumu pelacur. Berarti kamu terlahir dari pelacuran. Anak-anak itu tidak perlu TNI Bapak Ibu. Kita juga orang tua yang kadang mendengar perkataan anak kita, anak-anak kita seperti itu. Tidak ditegur, tidak diapa, dibiarkan saja. Padahal ini adalah penghinaan, menghina ibunya sendiri yang telah melahirkannya, bapaknya yang menikahinya dengan baik, kemudian dikatakan dia terlahir dengan pelacuran. Cuma makanya gampangnya ini mudah keluar. Makanya Allah mengingatkan selalu, ya ayyuhalladzina amanu, hambaku, wa qulu qawlan sadida, hambaku yang beriman berkata kalian yang baik-baik. Karena dengan setiap perkataan yang baik itu menunjukkan jati diri sendiri. Jadi gampang Pak, kalau kita mau lihat bagaimana target rumah tangga seseorang, dia bagaimana? Kalau anaknya semua selalu keluar bahasa ini, berarti begitu rumah tangganya tidak pernah damai, tidak pernah tenang. Jadi ini mesti kita ingat. Jadi kita ini selalu, jadi kalau keluar kata-kata di garis kita, kata para ulama dan para sahabat mengatakan, setiap kata-kata yang keluar dari lisan kita, ketika dia sudah keluar, itu miliknya orang yang mendengar. Jadi bisa lagi ditarik. Jadi yang kedua, kalau umur kita sudah lewat, maka umur kita ini tidak bisa lagi kembali seperti semula. Dia akan berlalu begitu saja. Jadi kalau penuh dosa, penuh kesalahan, punya maksiat, itu tuh yang kita dapatkan nanti. Jadi bagaimana caranya itu? Dihapus semua yang telah berlalu. Mulai dari Ramadan ini, anggaplah Ramadan ini sebagai Ramadan yang terakhir. Dan yang terakhir yang sekalian, yang dikatakan oleh para sahabat bahwa seseorang yang sudah hidup di masa ini adalah yang tidak bisa ditarik kembali adalah amanah. Ketika kita sudah diberikan amanah oleh Allah untuk dikasih kepercayaan untuk melakukan ibadah, maka lakukan ibadah. Begitu juga pengurus masjid, atau pengurus apapun, ketika masyarakat sudah memberikan kita kepercayaan untuk mengamanahkan apapun yang di dalam masjid sebagai pengurus, maka mesti kita pegang baik-baik. Kenapa? Karena kapan amanah ini tercoreng, terludahi, maka orang tidak akan pernah lagi memberikan kepercayaan kepada kita semua. Akan tercoreng selama si Ali di kamar. Ya kan? Jadi ini mesti dijaga semua. Jadi mumpung ini Ramadan, perbaiki segala-galanya. Karena kita masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk hidup di masa ini, di perputaran waktu ini dan di tahun ini, agar kita bisa melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Hamid, nasyhadu an la ilaha illa anta wa nastaghfiruka.